Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, puji nama Tuhan. Bersyukur buat kasih anugerah dan perlindungan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita baca bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita agar hiduplah di dalam roh. Hiduplah dipimpin oleh roh, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Karena dalam kehidupan kita ada dua keinginan yang bertentangan, ada dua keinginan yang berlawanan. Yang satu keinginan roh, dan di sisi yang lain adalah keinginan daging. Yang satu mengingini keinginan roh, yaitu hidup dan damai sejahtera. Yang satu adalah keinginan daging, yaitu maut. Bapak Ibu Saudara kasih, namun kita harus ingat bahwa sebagai anak-anak Allah, kita memiliki roh Allah. Roma 8 ayat 14 dan 15 berkata, kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan roh Allah itu juga yang memimpin kehidupan kita. Artinya, untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah satu perkara yang tidak mustahil. Kita bisa menjadikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang kita baca tadi berkata bahwa keinginan roh selalu berlawanan dengan keinginan daging. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Artinya, kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, kita harus bisa menanggalkan keinginan-keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ayat yang 19 dicatat ada beberapa keinginan-keinginan daging. Di antaranya percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, ego, dengki, pesta pora, dan masih banyak lagi. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, untuk bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus menanggalkan dosa, menanggalkan keinginan-keinginan daging, yaitu segala dosa yang membelenggu kehidupan kita. Dosa bukan hanya bicara tentang daftar segala pelanggaran atau kejahatan-kejahatan kita, tetapi dosa adalah sesuatu yang membelenggu kehidupan kita, yang membuat kita selalu ingin mengikuti hawa nafsu kita. Dosa yang menjauhkan kita dari Allah, dosa yang membuat kita selalu ingin mengikuti keinginan kita, keinginan daging kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus sungguh-sungguh berdoa, hidup di dalam Tuhan, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya roh yang ada dalam kehidupan kita lebih berkuasa dan memampukan kita untuk menanggalkan segala dosa, segala sesuatu yang membelenggu kehidupan kita, yang membuat keinginan daging kita, hawa nafsu kita selalu berkuasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam roh. Bangun kehidupan kita setiap hari lewat doa, memuji dan menyembah Tuhan, lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan izinkan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupanmu. Maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.